Hai guys, temani aku mendaki ke Gunung Bulubaria yuk. Gunung Bulubaria ini salah satu gunung terbersih di Pulau Sulawesi. Letaknya ada di Kecamatan Malino, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Setelah dari pos regis, kita juga akan ditawarkan untuk naik ojek. Untuk harga per orangnya itu nominalnya 30.000. Itu sampai ke pintu rimba guys. Setelah 5 menit naik ojek, akhirnya kita sampai di pintu rimba guys. Setelah dari pintu rimba, kita juga akan jalan kaki ke pos 1 itu sekitar 10-15 menit. Dengan catatan jangan banyak beristirahat ya. 15 menit kemudian kami juga sampai di pos 1. Di pos 1 ini kami juga tidak terlalu banyak istirahat. Kami lanjutkan perjalanan menuju pos 2. Di pos 2 ini adalah salah satu tempat paling enak untuk ngecamp guys. Karena kenapa? Karena sumber airnya banyak. Ada sapi-sapi, apalagi kalau misalkan kita bangun pagi disambut dengan sapi-sapi sama pemandangan yang luar biasa guys. Di pos 2 juga kita tidak lama-lama karena target kita sampai ke puncak itu sekitar di 5 jam guys. Jadi kita lanjutkan perjalanan menuju pos 3. Di pos 3 ini kami juga istirahat, foto-foto, nyebat, segala macam gitu kan, karena memang di sini terbuka jadi enak untuk foto-foto. Pemandangannya juga sangat kelihatan. Setelah dari pos 3 kita akan ke pos 4. Di sini di pos 4 ini sumber airnya banyak banget guys. Kita lanjutkan perjalanan menuju pos 5 dan di sini mulai nanjak guys. Setelah melewati pos 4 kita juga lanjut perjalanan di pos 5. Nah, pos 5 ke pos 6 ini ada hutan lumut, cuman ya sedikit sih lumutnya, tidak seperti di Gunung Bawah Karaeng guys. Di pos 5 kami istirahat sebentar, setelah itu kita lanjutkan perjalanan lagi menuju pos 6. Di pos 6 ini banyak banget trek akarnya. Kalau misalkan musim hujan nggak tahu ini selicin apa treknya guys. Setelah melewati trek akar, alhamdulillah guys, kita juga sampai di pos 6. Di pos 6 ini juga kami istirahat lagi karena teman kami juga ada yang sedikit cedera, kakinya udah mulai sakit guys. Setelah istirahat sekitar 15 menit, kami juga lanjutkan perjalanan lagi menuju pos 7. Di pos 7 ini lagi dan lagi kita juga istirahat gitu kan, karena memang sudah mulai terkuras tenaga kita guys. Setelah istirahat sekitar 15 menit, kami juga lanjutkan perjalanan menuju pos 7. Di pos 7 ini banyak banget pohon tumbang. Selain disuguhkan dengan pohon tumbang, kita juga disuguhkan dengan hutan-hutan lumut yang tipis-tipis. Setelah sedikit menikmati hutan-hutan lumut, kita masih melanjutkan perjalanan untuk menuju pos 8. Pos 8 biasanya banyak orang yang ngecamp karena saya lihat di base camp juga banyak banget motor guys. Tuh kan aku bilang juga pasti banyak yang ngecamp. Nah, di sini juga ada sumber air. Kebanyakan orang ngecamp di sini karena lebih dekat perjalanan menuju puncak ya, sekitar 1,5 jam. Kalau misalkan trekkingnya cepet kita. Setelah kita istirahat, setelah kita ngambil air, kita lanjutkan perjalanan menuju puncak. Di sini treknya nggak ada landai-landainya, kita terus nanjak guys. Tapi meskipun nanjak terus, area ini terbuka jadi bisa melihat pemandangan ke kiri ke kanan, itu pemandangan yang luar biasa. Apalagi dengan keadaan cuaca cerah seperti ini. Perjalanan dari pos 8 menuju pos 9 ini cukup lama karena memang kaki kita juga pada sakit. Jadi ya santai aja dulu lah. Itu kan karena tujuan kita bukan hanya puncak tapi tujuan kita selamat. Setelah istirahat beberapa menit kita juga lanjutkan perjalanan, dan di perjalanan ini treknya terus menanjak dan terus menanjak, akan tetapi kita juga sudah melihat puncak. Puncaknya di mana? Tuh di sono. Udah kelihatan tapi ini masih jauh loh. Kita juga istirahat dulu sambil foto-foto karena memang banyak hutan mati. Ini kayaknya pemandangan cukup bagus gitu kan. Ketika orang lain foto-foto, saya menikmati pemandangan dengan sebotol air minum dari alam guys. Luar biasa banget ini pemandangannya. Setelah kita foto-foto, setelah kita minum, istirahat, kita lanjutkan perjalanan. Dan di sini kita benar-benar kecapean, ini kita lanjut atau enggak ya lanjut lah gitu kan, orang udah deket ini puncaknya, masa kita mau pulang lagi. Kita nikmatin dengan musik-musik yang lebih keras lagi supaya apa? Supaya semangat kita juga membara. Kita lanjutkan perjalanan sambil joget-joget sedikit. Meskipun dalam hati kayaknya kita mending balik lagi deh, tapi ya udahlah gitu kan, kita nikmatin aja perjalanannya. Meskipun nikmatnya itu hanya dari pemandangan yang luar biasa cerah. Gak kebayang gitu kan kalau misalkan ini hujan nih gimana ya gitu kan, orang-orang yang trekking dalam keadaan hujan. Ini perjalanan bebatuan yang pertama kita. Di sini sudah mulai pada lelah, tapi ya mau gimana lagi ya, mau nggak mau kita harus terus semangat, harus terus berjuang untuk mencapai di titik yang kita mau. Kita juga harus happy gitu kan, karena momen yang kita dapatkan ini tidak akan bisa dibayarkan dengan uang guys.
Sambil menunggu yang lain, aku juga duduk di atas gitu kan, sambil menikmati. Wah ya Allah, luar biasa banget ciptaanmu ini. Sampai kita melihat lanjutkan perjalanan deh, itu sebenarnya puncak. Dari tadi udah kelihatan puncaknya, tapi kenapa kita masih belum sampai? Dedeko dong. Jujur ya, perjalanan dari pos 9 menuju puncak ini kami banyak istirahatnya. Karena kenapa? Di sebelah kiri ini kita bisa melihat Lembah Lohe, Danau Sleng, Danau Tranlili, dan yang lain-lainnya. Kita masih melanjutkan perjalanan. Perjalanan kita masih jauh, masih sekitar setengah jam. Seharusnya kita tempuh ini 1,5 jam, kan tetapi karena kita banyak istirahatnya, banyak foto-fotonya, jadi perjalanan juga cukup lama. Sekitar 2 jam sampai 2,5 jam gitu kan. Maju sedikit, lihat lagi sebelah kiri. Ya Allah, luar biasa banget ciptaanmu ini. Kalau misalkan kita nggak kesini, kita nggak akan menikmati ini. Bagaimana dengan kalian yang masih rebahan di rumah? Bagaimana kalian dengan yang hanya bisa melihat video ini? Ayolah keluar, gitu kan? Di luar itu banyak banget pemandangan yang bagus, guys. Tapi bang capek kalau mendaki itu. Iya, emang capek. Cuman yang kita dapatkan itu pengalaman sama pemandangan yang tidak bisa kita dapatkan di dalam kamar, guys. Dalam kamar kita bisa melihat gitu kan di video gitu kan, video orang lain, tapi nggak bisa menikmatinya, guys. Jujur ya, di sini itu kayaknya treknya batu semua deh gitu kan, batu tanahnya sedikit. Dan ini kita harus naik bener-bener ngangkat kaki, guys. Bener-bener ngangkat kaki supaya bisa lewatin batu-batuan gitu. Sambil nunggu yang lain, aku juga duduk sambil menikmati pemandangan yang tidak bisa dinikmati oleh kaum rebahan. Setelah duduk beberapa menit, akhirnya kita juga melanjutkan pendakian selanjutnya. Di sini kita pakai bantuan tali gitu kan. Karena memang kalau misalkan tidak pakai tali ini kayaknya berat banget buat angkat kaki, guys. Di trek kali ini kayaknya kita benar-benar harus merangkak naik gitu kan. Karena emang sesusah itu, guys, treknya. Salah dikit udah beda alam. Kodong. Setelah melewati tali pertama, kita lanjut ke tali yang kedua. Di tali yang kedua juga ini tidak terlalu susah sih dibandingkan tali yang pertama. Sebenarnya ada 3 tali, cuman 1 tali lagi kita nggak videoin, guys. Guys, tanjakan terakhir menuju puncak Bulu Baria. Hai, sampul batu semua. Wah. Sampai-sampai teman kita juga nggak kuat bawa tas, guys. Karena emang susah itu treknya. Setelah melewati trek bebatuan, alhamdulillah kita juga sudah sampai ke puncak. Di sini gue bahagia banget, alhamdulillah. Perjalanan dari bawah sampai ke atas kita menempuh 6 jam gitu kan. Tidak mencapai target, cuman untuk pemula ini terbilang cepat sih, karena memang rata-rata orang itu dia 7 sampai 8 jam, guys. Sambil menikmati alam, kita kasih musik dulu. Musik. What's that supposed to be about, baby? Girl, free up your eyes, stop acting crazy. Remind us on all the good times lately. Try and pull the got me acting shady. What's that supposed to be about, baby? Setelah kita menikmati puncak, akhirnya kita pulang juga. Kita pulang ke sorean karena ketiduran di puncak. Sekitar 2,5 jam kita ketiduran di atas. Alhasil ya nanti pasti kita kena sanksi, guys. Tapi jujur, kalau misalnya kita masih di atas, ini kayaknya kita dapat sunset yang bagus banget, guys. Coba lihat-lihat nih sunsetnya. Merah merona, guys. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita juga sudah sampai ke puncak, sudah merasakan gimana dinginnya, gimana indahnya pemandangan, gimana momennya, gimana pengalamannya, guys. Mungkin segitu aja ya pendakian kali ini. Semoga bisa terhibur teman-teman dan jangan lupa untuk bersyukur. Bye-bye.